Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sekarang kalian coba amati contoh rantai makanan yang ada di dalam ekosistem kebun berikut ini. Di sebuah kebun biasanya terdapat tanaman tomat. Tanaman tomat ini daunnya dimangsa oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam dan ayam kemudian dimangsa oleh musang. Musang mati kemudian akan diuraikan oleh jamur. Nah, ini contoh salah satu rantai makanan yang ada di dalam ekosistem kebun. Sekarang kita akan amati bagaimana peran setiap makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan tadi ya. Oke, yang pertama, tanaman tomat berperan sebagai produsen karena ia bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu, tanaman tomat daunnya dimangsa oleh ulat. Oleh karena itu, ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu, ulat dimakan oleh ayam, maka di sini ayam berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu, ayam dimakan oleh musang, sehingga musang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan kemudian musang mati diuraikan oleh jamur. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh rantai makanan berikutnya. Berikut ini adalah contoh rantai makanan di ekosistem sawah. Di sawah biasanya terdapat tanaman padi dan biasanya padi ini dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimangsa oleh ular dan ular kemudian mati diuraikan oleh jamur. Nah, bagaimana kedudukan pada masing-masing makhluk hidup dalam ekosistem sawah ini? Yang pertama, padi tentunya sebagai produsen, kemudian dimakan oleh tikus, maka tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, lalu ular sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai pengurai. Oke, sekarang kita coba amati rantai makanan yang ada di dalam ekosistem laut. Di laut juga terdapat makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton yang bisa melakukan fotosintesis. Kemudian si fitoplankton ini dimangsa oleh udang. Udang kemudian dimakan oleh ikan. Dan ikan dimangsa oleh singa laut. Jadi, di sini plankton berperan sebagai produsen, udang sebagai konsumen tingkat 1, ikan sebagai konsumen tingkat 2, dan singa laut sebagai konsumen tingkat 3. Jika singa laut ini mati, maka akan diuraikan oleh pengurai, misalnya saja oleh bakteri. Berikut ini contoh rantai makanan yang ada di dalam ekosistem taman atau kolam. Di taman terdapat tumbuhan hijau yang biasanya daunnya dimangsa oleh belalang. Belalang kemudian akan dimangsa oleh katak, dan katak dimangsa oleh ular, kemudian ular dimangsa oleh elang. Nah, urutan perannya sebagai berikut. Tumbuhan hijau di sini berperan sebagai produsen. Belalang sebagai konsumen tingkat 1, lalu katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan kemudian elang sebagai konsumen puncak. Kenapa disebut konsumen puncak? Karena di dalam ekosistem ini tidak terdapat makhluk hidup lain yang memangsa elang, tapi elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.